Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 9 September 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pagi ini Kamis 9 September bertolak menuju Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan kerja. Kepala negara bersama rombongan terbang menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden melakukan sejumlah agenda. Satu di antaranya, Jokowi meninjau sekaligus meresmikan bendungan Paseloreng yang ada di Kabupaten Wajo. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Hardiansyah. Halo rekan Dea. Ya, Hardi, bisa Anda informasikan berapa lama pengerjaan dan juga mungkin anggaran dan apa saja manfaat dari bendungan Paseloreng yang sudah diresmikan oleh Presiden saat ini? Baik rekan Dea, terima kasih. Saat ini pagi tadi Bapak Presiden Joko Widodo telah meresmikan bendungan Paseloreng yang terletak di Kecamatan Giliran, Kabupaten Wajo. Pembangunan bendungan Paseloreng ini sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu. Dan pengerjaan konstruksinya sudah selesai pada 2020 lalu. Dan pembangunan bendungan Paseloreng ini menelan biaya APBN sebesar 393 miliar yang dikerjakan oleh dua perusahaan, yakni PT Wijaya Karya dan PT Bumi Karsa. Bendungan Paseloreng ini bisa dimanfaatkan sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa bendungan ini ditarget bisa mengairi areal persawahan warga seluas 8.510 hektar di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Selain itu, bendungan Paseloreng juga dimaksudkan sebagai penyedia air baku dan digunakan sebagai kompor. Bendungan Paseloreng juga digunakan sebagai konservasi sumber daya air dan juga dimaksudkan sebagai pengendali banjir di Sungai Giliran. Seperti itu rekan Dea. Oke, lalu apakah masih ada lahan warga yang belum dibayarkan terkait pembangunan bendungan ini, Hardiansyah? Ya, betul sekali rekan Dea bahwa sejauh ini 2 hari sebelum bendungan Paseloreng diresmikan oleh Bapak Presiden, elemen bersama BPN Kabupaten Wajo baru saja membayarkan sekitar 38 bidang lahan warga yang dimiliki oleh 26 orang. Sejauh ini masih tersisa sekitar 311 bidang lahan non kawasan hutan dan eks kawasan hutan, dan masih ada 120 bidang tegakan yang dengan nilai total ganti rugi itu sekitar 108 miliar rupiah. Seperti itu rekan. Lalu selain meresmikan bendungan ini, apa saja agenda Jokowi di Wajo? Ya, sebagaimana informasi yang diterima bahwa sebelum meresmikan bendungan Paseloreng di Kecamatan Giliran, Bapak Jokowi Widodo itu sempat meninjau proses vaksinasi pelajar di SMA Negeri 3 Sengkang. Dan juga dirangkaikan secara virtual dengan 20 SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Wajo. Dan setelah itu, rombongan bertolak ke Puskesmas Wanrewu yang terletak di Kecamatan Senasi Solo untuk meninjau proses vaksinasi masyarakat umum secara door to door. Lalu setelah di Puskesmas Wanrewu itu, Bapak Jokowi agenda terakhirnya itu meresmikan bendungan Paseloreng. Informasi yang diterima bahwa ada sekitar 5.000 dosis vaksin yang digunakan ke masyarakat dan pelajar pada hari kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo ini. Seperti itu rekan Dea. Oke, Tribuners, tadi rekan Hardiansyah juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Alhamdulillah, bendungan Paseloreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibangun tahun 2015 hari ini
sudah selesai dan siap difungsikan. Bendungan Pasloreng ini menelan biaya 771 miliar rupiah dan sudah dilengkapi dengan bendung irigasi Gilireng yang akan sangat bermanfaat untuk mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Kita tahu bahwa ketahanan pangan itu butuh suplai air. Dan air itu akan ada kalau kita memiliki sebanyak-banyaknya bendungan. Sehingga bisa menyediakan suplai air secara kontinu dan berkelanjutan. Tahun ini akan dan sudah diselesaikan sampai Desember nanti 17 bendungan. Dan kita harapkan dengan bendungan yang ada ini, sekali lagi, ketahanan pangan kita akan bisa kita perkuat dan kita tingkatkan. Dengan kapasitas tampung. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, pihak Rumah Sakit TNI Polri di Papua menerima bantuan sejumlah 25 unit oksigen konsentrator. 25 unit oksigen konsentrator itu kemudian disalurkan kepada 4 rumah sakit di sana. Bantuan ini sangat diapresiasi dan diharapkan bisa digunakan sebaik mungkin di tengah pandemi COVID-19. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Papua, Hendrik Rewa Patara, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Hendrik. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Hendrik, untuk terkait pemberian oksigen konsentrator ini, bertujuan untuk apa saat ini, Hendrik? Ya, rekan Dea, dapat saya laporkan bahwa pemberian oksigen konsentrator ini untuk membantu pihak Rumah Sakit TNI Polri dalam rangka menangani pasien COVID-19 di Papua, dan terlebih khusus di kota Jayapura. Oke, lalu bantuan tersebut ini disalurkan oleh siapa sebenarnya? Iya, baik ya. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Perindustrian, karena beliau merupakan Wakil Ketua Umum FKPBI. Oke, lalu bagaimana dengan respon pihak TNI Polri atas bantuan tersebut yang disalurkan melalui pihak mereka? Ya, mewakili TNI Polri, Pangdam 17 Cendrawasih sangat apresiasi dan juga berterima kasih karena dengan alat ini sangat membantu pihak rumah sakit dan juga sangat bermanfaat di tengah pandemi COVID ini. Gitu deh. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Papua, Hendrik Rewa Patara untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan hingga saat ini masih seret. Pada Kamis 9 September hari ini misalnya, hanya tersedia 10 kantong darah yang siap digunakan. Hal itu pun merisaukan pengurus PMI Tala. Pasalnya pihaknya harus melayani sebanyak 5 rumah sakit di sana. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Banjarmasin Pos, Roy, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Roy. Iya, halo. Roy, sejak kapan sebenarnya ketersediaan darah di PMI Kabupaten Tanah Laut ini mengalami penurunan secara drastis? Kondisi ini terjadi hampir berbarengan adanya pandemi COVID-19 sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ketika pandemi terjadi, tidak lama setelah itu juga terjadi penurunan untuk ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia Tanah Laut. Demikian, Mbak. Oke, lalu rata-rata ketersediaan atau stok harian di sana, berapa jumlah kantong darah yang biasanya ada di markas PMI Tanah Laut sendiri? Ya, jadi sejak musim pandemi ini, ketersediaan harian stok darah yang ada di PMI Kabupaten Tanah Laut hanya sekitar 20 ke bawah. Jadi kondisi stok terbanyak semasa pandemi ini hanya 20 kantong ke bawah.
tidak pernah melampaui itu, dan pernah juga malah hanya 6 kantong dalam sehari. Demikian. Oke, lalu tadi juga informasinya di PMI Tanah Laut ini melayani 5 rumah sakit ya. Di mana saja? Rumah sakit apa saja itu? Ya, 5 rumah sakit ini semuanya ada di Kota Pelihari. 2 di antaranya merupakan rumah sakit umum daerah milik Pemkab Tanah Laut, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Haji Buyasin dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Haji Mansur. Mohon maaf, yang satu ini berada di di Kecamatan Kintab yang berjarak sekitar 80 km dari Kota Pelihari, Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian untuk 3 rumah sakit swasta itu ada di Kota Pelihari. Di antaranya Rumah Sakit Citra Medika, kemudian Rumah Sakit Ainun, dan satu lagi ada di Kota Pelihari juga, saya lupa namanya ini, Pak. Oke, lalu bagaimana dengan upaya PMI Tala dalam upaya mendongkrak ketersediaan darah di sana, Roy? Ya, sejak beberapa bulan yang lalu, mulai sekitar pertengahan 2020, PMI Tanah Laut melakukan beberapa langkah untuk berupaya menambah stok darah, di antaranya dengan menyediakan sembako. Jadi setiap pendonor yang mendonorkan darah langsung diberi sembako, dan juga ada disediakan door prize berupa emas, kalau tidak keliru waktu itu 1 gram, dan itu semuanya dari pengurus uang pribadi dari beberapa pengurus PMI Tanah Laut. Demikian. Baik. Oke, Tribuners, tadi rekan Roy juga sudah melakukan wawancara bersama Haji Syahrian Nurdin selaku Ketua PMI Kabupaten Tanah Laut. Berikut keterangan lengkapnya. PMI Tanah Laut. Bisa dijelaskan, Pak, untuk kondisi saat ini seperti apa ya, Pak, untuk ketersediaan darah di PMI ini? Ketersediaan darah di PMI Kabupaten Tanah Laut pada saat sekarang masih seperti kondisi kemarin, artinya dalam tanda petik sangat memprihatinkan. Stok kita sangat terbatas. Hari ini darah yang siap untuk disalurkan itu hanya 12 kantong. Nah, sedangkan kita memberikan pelayanan untuk 5 buah rumah sakit yang ada di kabupaten, sedangkan stok sedemikian kondisinya, ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya kalau ada suatu keadaan kedaruratan begitu. Makanya pada kesempatan ini kami dari PMI Kabupaten Tanah Laut sangat berharap peran serta dan partisipasi dari warga masyarakat untuk kiranya berkenan menyumbangkan darahnya atau mendonorkan darahnya dan bisa datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Tanah Laut. Karena tetes darah itu adalah untuk menyelamatkan nyawa kita sesama manusia. Seperti itu. Jadi saat ini posisinya 12 kantong, Pak, ya? Ya, 12 kantong yang ready, artinya sudah siap kita salurkan. Ya. Kalau untuk angka aman tuh berapa, Pak? Berapa kantong yang diperlukan untuk kalau stok? Ideal ya, stok darah kita yang standby di unit donor darah ini minimal ya sekitar 70-80 lah gitu. Setiap hari setiapnya seperti itu. Namun kondisi sekarang, kondisi yang sangat tidak normal karena COVID-19 ini, stoknya ya seperti yang ada sekarang, 10-12 paling ada tersedia. Tetapi kami dalam kondisi. Kabar berikutnya datang dari Jambi. Setelah melakukan pemeriksaan dengan 11 saksi di lapas, kembali memanggil belasan saksi ke Polda Jambi. Pada hari ini, Kamis 9 September, diagendakan pemanggilan dan pemeriksaan dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada tahun 2017. Sejauh ini diketahui KPK telah menetapkan 23 orang tersangka kasus dugaan suap itu. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini diketahui yakni adalah mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang akan menyampaikan laporan. Halo Aryo. Halo, selamat pagi Dea. Rekan Aryo, bisa Anda informasikan ada berapa pastinya orang yang diperiksa KPK dan siapa saja itu? Oke, terima kasih Dea. Pada hari ini KPK sedang berada di Polda Jambi memeriksa sejumlah saksi kasus tindak pidana
suap atau RAPBD tahun 2017 Provinsi Jambi, di mana ada pada hari ini ada 12 orang. Dea. Perlu saya klarifikasi Dea, bahwasanya yang dari antara 12 itu yang diperiksa adalah istri dari mantan Gubernur Provinsi Jambi Pak Rory, tapi bukan Gubernur Jambi, tapi istri dari mantan Gubernur Provinsi Jambi itu. Kemudian yang rekan Dea. Kemudian yang kedua adalah pada hari ini yang turut diperiksa dari yang antara 12 adalah Wakil Bupati dari Kabupaten Sarolangun, Hilalatil Badri. Begitu, dia. Oke, lalu sejak kapan KPK berada di Jambi? Untuk informasi, KPK mulai melakukan pemeriksaan terkait kasus ini, Dea, pada hari Rabu kemarin, di mana pada pemeriksaan hari pertama mereka melakukan pemeriksaan di Lapas Kelas 2A Jambi. Ada 11 orang diperiksa di sana, rekan Dea, di mana 10 diantaranya merupakan terpidana atas kasus ini. Jadi mereka memang sengaja dilakukan pemeriksaan di Lapas Kelas 2 Jambi. Sementara pada hari kedua ini Polda Jambi, KPK maksudnya dia meminjam salah satu ruangan di Polda Jambi untuk. Oke, Aryo, berarti tadi selain istri dari mantan Gubernur Jambi, ada saksi lain siapa saja yang diperiksa? Ada berapa totalnya? Oh, kalau sesuai data yang dikirim oleh KPK pada pagi ini ada 12 orang, bisa saya sebutkan. Dia periode 2014-2019, Sulianti, kemudian Rahima, yaitu adalah istri dari mantan Gubernur Provinsi Jambi Pak Rory Umar, kemudian Poprianto, Ismet Kahar, Tartinia, Syamsul Anwar, Meli Haria, Luhut Silaban, Hilalatil Badri yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan pada saat ini di ruang pemeriksaan KPK. Kemudian Budi Yako dan Muhammad Hairil. Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Aryo juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Rahima, istri mantan Gubernur Jambi Fahrori Umar Hasani Hamid dan juga anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Berikut keterangannya. Bu, nanya sedikit Bu, berapa pertanyaan? KPK Bu? Enggak. Oh enggak. Ada beberapa pertanyaan tadi. Ada berapa pertanyaan Bu? Berapa pertanyaan Bu? Bu, terkait tersangkanya apa Bu? Tersangkanya apa tadi? Berapa jam kita bisa Bu? Kedatangan ke Polda Pak? Ya, biasa lah. Oh, berdasar pemeriksaan KPK Pak ya? Bukan. Tadi terkait apa Pak? Bukan. Dari ruang pemeriksaan tadi Pak ya? Bukan. Oh. Tadi dari Subdit 2. Oh, Subdit 2. Ya. Oh, bukan pemeriksaan KPK Pak ya? Bukan. Oke. Tapi di agenda hari ini KPK sebut ada pemeriksaan terkait Bapak Pak? Nggak ada. Oh, berarti yang dari KPK nggak benar Pak ya pemeriksaannya ya? Pemeriksaan yang disampaikan rilis oleh KPK Pak? Itu nggak benar Pak ya? Apanya? Pemeriksaan rilis yang disampaikan oleh KPK pada hari ini. Sejumlah masyarakat desa Seludau, Kalimantan Utara melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi di hadapan anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Mereka yang turun ke jalan tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu atau GMBB. Mereka menolak perencanaan pembangunan lahan sebagai pusat pemerintahan. Pasalnya, lahan yang akan dibangun merupakan hak kepemilikan warga desa Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Risna. Halo Dea. Risna, bagaimana tadi pantauan Anda saat aksi terkait penolakan rencana pembangunan pusat pemerintahan di Kabupaten Tanah Tidung ini? Ya, aksi pagi tadi Dea berjalan dengan kondusif, yang mana dihadiri masa aksi sebanyak 27 orang dan hadir di gedung DPRD Tanah Tidung sekira jam 11 WITA.
Kemudian juga setelah aksi di gedung DPRD Tanah Tidung, masa aksi break sebentar, kemudian melanjutkan aksinya di kantor Bupati Tanah Tidung. Hanya saja pada saat aksi di kantor Bupati Tanah Tidung, masa aksi tidak dapat menemui Bupati Tanah Tidung dan Wakil Bupati Tanah Tidung lantaran ada agenda lain. Hanya saja dari pemerintah Tanah Tidung diwakili oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tanah Tidung. Seperti itu, Dea. Oke, lalu alasan lebih detailnya sehingga para warga ini menolak rencana pembangunan pusat pemerintahan di sekitaran Bundaran HU, apa Risna? Ya, untuk di sekitaran Bundaran HU sendiri disebutkan oleh peserta aksi yang mana di sekitaran Bundaran HU itu sudah ditempati puluhan tahun oleh warga sekitar. Kemudian juga aktivitas warga sekitar juga merupakan sumber hasil yang didapatkan dari lahan tersebut. Ya, ini juga bercocok tanam, berdagang dan sebagainya seperti itu, Dea. Ya, bisa Anda informasikan tuntutan